Oke, kalian pernah nggak ketemu orang yang tiba-tiba tuh sesak napas? Entah pas dia lagi olahraga, kecapean, atau pas tiba-tiba dosennya itu minta ujian mendadak. Ya mungkin bisa pingsan di tempat gitu ya. Nah tapi tahu nggak sih, ini tuh sebenarnya hal yang krusial banget dan semua orang tuh harus tahu penolongan pertamanya. Dan sebenarnya tuh ada rahasianya loh. Kita cuma butuh satu alat ini aja untuk bisa solve dari masalah kayak gini. Nah kira-kira alatnya apa sih? Makanya simak MedTools TV. Oke, jadi sebenarnya hal kayak gini tuh biasa banget terjadi ya. Kayak misalnya kita lagi olahraga, kita merasa diri kita itu capek banget, atau kita lagi renang ya, semakin turun ke dalam itu kan pressure oksigennya di dalam tubuh itu kan makin tertipis gitu ya. Atau saat kita lagi naik gunung dan lain-lain deh. Nah sebenarnya di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada kadar oksigen. Kita bisa cek pakai pulsi oksi untuk cek saturasi oksigen di dalam darah kita. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu hasilnya itu rendah, kita tuh perlu alat apa sih sebenarnya untuk mensuplai oksigen dalam darah kita gitu? Ya betul banget. Alat yang kita perluin adalah oksigen. Nah oksigen ini adalah sebenarnya oksigen yang secara bersih gitu, oksigen ya, dalam bentuk praktikal. Nah makanya dia bisa dikemaskan dalam botol seperti ini gitu. Oke, dari segi bentuk emang sebenarnya oksigen ini nggak begitu mobile ya teman-teman ya, persis ya. Jadi dia bentuknya lumayan panjang dan ya dibilang berat sih enggak, ya sekitaran 500 cc lah untuk dalam kemasan kaleng seperti ini. Tapi untuk penolongan pertama, oksigen ini benar-benar ngebantu banget gitu. Jadi ya worth it lah untuk kita stok banyak-banyak di rumah atau di IGD atau di mana gitu. Nah kalian tahu gak sih? Jadi kalau misalnya orang udah sampai titik yang dimana dia butuh perawatan medis, itu cuma dibutuhin waktu 30 menit untuk perawat sampai ke IGD-nya gitu, atau ambulansnya itu membawa pasien ke IGD gitu, untuk penanganan pertama. Nah makanya daripada itu, untuk mengantisipasi kejadian tersebut, kita butuh suplai oksigen dalam bentuk kemasan seperti ini gitu. Nah oksigen ini hadir gitu. Dan by the way, dia tuh lumayan, walaupun dia bentukannya seperti ini, kaleng gini, tapi dia bisa mengemas oksigen dengan baik itu sampai 500 cc atau 10 bar. Dan ya bentuknya yang unik ini jadi lumayan worth it lah ya untuk membantu kita dalam beberapa kasus. Oke, jadi langsung aja ya untuk cara penggunaan oksigen ini. Nah, caranya itu sebenarnya ada di belakang sini, teman-teman, kalau misalnya perhatiin. Ini di belakangnya udah ada petunjuk penggunaan di sini nih, dan udah disediakan gambar-gambarnya juga. Jadi nggak usah bingung lagi. Dan kalau misalnya Brosis emang bener-bener bingung, kita udah buatin artikelnya. Jadi Brosis tinggal cek website medtools.id gitu. Dan nanti mungkin kita bisa along the way kita bikin kontennya di Instagram, Reels, TikTok dan lain-lain. Tapi secara perdana kita tampilin video ini dulu di YouTube untuk sebagai review dan juga gambaran Brosis seperti apa oksigen ke depannya. Oke, jadi ini tutupnya yang bakal kita pakai. Nah, jadi caranya gimana? Caranya kan jadi tadi seperti ini ya. Kita coba buka dulu kayak gini. Ini tinggal dicopotin aja dan tutupnya ini yang bakal kita pakai gitu. Nah, seperti ini ada moncongnya. Jadi ini sebenarnya bisa ditekan ya, seperti layaknya parfum atau obatnya nyamuk mungkin. Jadi ini tinggal dicopot corongnya dan dimasukin ke sini. Oke. Dan oke. Oksigen sudah ready. Nah sekarang ini udah tersetup dengan baik, jadi tinggal bisa langsung kita pakai. Kayak misalnya kalau kita lihat pasien yang udah mulai sesak nafas nih atau kekurangan oksigen dalam darahnya, kita tinggal kasih oksigen ini ke dia, terus minta dia untuk bernafas gitu, atau tarik nafas. Jadi oksigen yang di dalam oksigen ini bisa langsung tersalurkan dengan baik atau terdistribusikan dengan baik ke dalam darahnya gitu. Jadi kita langsung coba aja ya. Nah ini seger banget sih, emang ya nggak begitu bau, nggak begitu berasa, atau ya layaknya kayak angin aja. Jadi oksigen ini benar-benar ngebantu banget, dan dia tuh sebenarnya bisa dihirup 1-2 detik kayak tadi contohnya ya. Dan ini ada beberapa peringatan yang Brosis perlu tahu untuk cara penyimpanan atau cara penggunaan. Yang pertama itu ini harus dijauhin dari api atau panas matahari langsung gitu. Nah kalau misalnya kita berada di tempat yang lagi terik-teriknya nih, ada baiknya sih pasien korban kita bawa dulu ke tempat yang lebih teduh untuk perawatan gitu. Nah yang kedua, ini tuh harus dijauhin dari minyak ya. Jadi kalau misalnya kita berada di dapur, ini nggak boleh disimpan karena dia harus dijauhin tadi, dijauhin dari api sama dari minyak ya, karena dia bisa menyebabkan ada chance untuk meledaknya lah, karena dia di dalamnya kan ada, secara kita semprot itu mungkin mengandung gas ya. Nah yang ketiga, ini harus dijauhin dari jangkauan anak-anak ya. Sebenarnya nggak hanya ini aja, tapi beberapa alat medis emang perlu dijauhin dari anak-anak ya. Dan yang keempat itu dia jangan dilubangin gitu. Nah ini contohnya nih, kalau misalnya ini
mampet, di sini, ini jangan kita paksa untuk melubangkan di bagian sini gitu. Karena ya balik lagi untuk menjaga kesterilan dari oksigennya kita perlu pengemasan yang baik gitu. Makanya oksigen ini didesain sudah sangat rapi, ramping dengan kemasan 500 cc dan dia tuh nggak gampang terkontaminasi gitu dari oksigennya sendiri. Dan yang kelima, ya ini jangan langsung disemprot ke api ya. Jadi kan ini tadi udah dibilang kalau misalnya harus dijauhkan dari api, dan di sini juga ada tanda-tanda nih untuk sertifikasinya, dia nggak boleh dilubangi, nggak bisa diisi ulang, harus dijauhin dari anak-anak. Di sini ada gambarnya dan masih banyak gitu ya. Dan yang terakhir juga nih nggak boleh disemprot ke pakaian ya brosis ya. Oke. Nah tadi kita udah bahas cara penggunaannya. Sekarang kita mau tahu dulu nih kira-kira siapa aja sih yang butuh pertolongan pertama seperti oksigen ini. Yang pertama tentunya orang yang kelelahan ya, atau orang yang mungkin pingsan atau hampir pingsan dan dia membutuhkan oksigen yang lebih banyak untuk mensuplai darahnya dia biar saturasi oksigennya kembali normal. Itu pastinya dia membutuhkan oksigen ini. Dan yang kedua itu adalah orang yang PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Nah biasanya untuk orang-orang yang ada riwayat PPOK ini lebih cenderung membutuhkan oksigen ini ya, karena ya untuk menstabilkan saturasi oksigennya di dalam darah gitu. Nah dengan kemasan yang 500 cc ini menurut saya sih udah sangat-sangat cukup ya untuk pasien-pasien dengan riwayat penyakit PPOK. Dan yang ketiga adalah asma. Nah seperti kita tahu kalau misalnya orang ada riwayat penyakit asma itu kan sulit untuk mengontrol nafasnya ya, jadi bisa tiba-tiba sesak nafas, mungkin pas dia batuk atau kena debu. Nah oksigen ini bisa jadi penolongan pertama gitu. Jadi sebenarnya ini barang yang banyak orang nggak tahu fungsinya apa, tapi sebenarnya itu sepenting itu. Jadi bisa mungkin ya untuk oksigen ini bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi kita nggak akan tahu kapan dan di mana kita butuhkan alat ini. Jadi ada baiknya brosis stok di rumah just in case brosis mengalami musibah tadi yang saya sebutkan, entah itu kelelahan, entah itu PPOK atau asma dan lain sebagainya. Nah kebetulan Medsos ID lagi adain diskon karena ini untuk barang-barang cuci gudang ya, untuk stok-stoknya. Jadi lebih baik brosis cek dulu link di deskripsi. Semoga stoknya terbatas dan masih kebagian. Oke, link ada di deskripsi. Nah sekarang kita rekap keseluruhan dari video ini ya. Jadi oksigen ini adalah oksigen resmi dalam bentuk praktikal atau kemasan, dan dia itu terdiri dari 500 cc atau 10 bar. Oksigen ini dibutuhin sama orang-orang dengan kelelahan, PPOK atau asma tadi, dan cara penggunaannya juga tinggal dibuka aja terus disetup langsung disemprot ke hidung atau mulut dari pasien. Nah ada baiknya brosis stok oksigen ini dengan jumlah yang banyak, jadi untuk menemani kotak P3K kita kalau misalnya terjadi kecelakaan atau musibah yang tadi saya jelasin di atas gitu. Oke, kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya mau cek oksigen ini juga ada linknya di deskripsi. Jangan lupa di check out karena barangnya segera habis. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan prepare dokter.